Puji nama Tuhan, Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya percaya kita dalam keadaan baik dan sehat. Yang di rumah tetap semangat karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memulai ibadah kita. Kita pujikan bersama. Ku percaya janjimu ajaib. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, bukan karena kuat dan hebat kami, tapi semua karena kasih-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Hanya nama-Mu yang dipuji, hanya nama-Mu yang dimuliakan. Setiamu Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setia-Mu Tuhan, sungguh besar setia-Mu. Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Sama-sama katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya,
Terima kasih Bapa. Kalau boleh ada kami sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Biarlah kami menyenangkan hati-Mu. Biarlah kami memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap kami. Dan juga jemaat-jemaat yang ada di rumah. Tuhan jamah setiap kami. Tuhan lawat setiap kami. Kami percaya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang kami alami. Terima kasih Bapa, mengucap syukur kami serahkan pelayanan ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan selalu baik di dalam hidup kita. Walaupun kita hidup di masa-masa yang berat, masa sulit oleh karena pandemi ini, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi kita, kasih-Nya selalu baru di dalam hidup kita. Mari kita pujikan bersama, Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, selamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya, mari katakan sama-sama. Berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama angkat tempo. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, selamanya Tuhan Yesus. Lebih semangat lagi katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita lebih lagi kepada Tuhan untuk menerima sabda firman-Nya. Saya percaya bahwa setiap kita haus dan lapar akan kasih-Nya, kebenaran-Nya. Dan biarlah melalui firman Tuhan dapat memenuhi kehidupan kita, mendapat kekuatan baru. Terima kasih Tuhan.
Haleluya. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Jiwaku haus, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Haleluya. Siramilah tanah hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, oh Yesus, kekasih-Ku, hanyalah nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu, Yesus. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hati. Mari sama-sama angkat tangan. Oh Yesus, oh Yesus, kekasih-Ku, hanyalah nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Lebih lagi katakan, oh Yesus, oh Yesus, kekasih-Ku, hanyalah nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Seumur hidupku, seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Ku
setia, ku mau setia, setia selamanya. Untuk pemberitaan firman Tuhan kami serahkan pada hambanya Bapak Pendeta Frankie Mananggi. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan kalau kesempatan ini kita boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan secara khusus kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu, kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada saat ini. Dan saat ini kami ingin belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami semua, memberikan kami pengertian, sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan buat setiap kami umat-umat-Mu. Urapi hamba-Mu, Engkau pakai hamba-Mu, biarlah nama Tuhan Yesus sajalah yang dipuji dan dipermuliakan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan satu tema, penyembah sejati. Penyembah sejati. Saya yakin dan percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang mencari para penyembah yang sejati. Penyembah yang sejati, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bukan sekedar terbatas kepada kegiatan seremonial, kegiatan-kegiatan ibadah di dalam gereja misalnya, tetapi merupakan sikap hati kita, merupakan sikap hidup kita, atau bisa dikatakan gaya hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga dimanapun kita berada, dimanapun dalam keadaan apapun, dalam situasi kondisi yang bagaimanapun kita tetap menyembah kepada Tuhan, memberikan hati kita, memberikan hidup kita kepada Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan semakin dipermuliakan. Bagaimana penyembah yang sejati itu? Kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga. Kitab Daniel pasal yang ketiga ayat 1 sampai 30, dan kita akan membaca Kitab Daniel pasal yang ketiga ayat 1 sampai 30, yang kita akan baca di dalam ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-18. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian. Sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan,
Di dalam pembacaan Alkitab kita saat ini kita menemukan tokoh-tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Di sini ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Dan melalui mereka saudara kita akan belajar dan menemukan bagaimana penyembah yang sejati itu. Khusus dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Yang pertama saudara, penyembah yang sejati itu adalah menjadikan Tuhan Allah sebagai satu-satunya yang patut disembah. Sekali lagi, menjadikan Tuhan Allah sebagai satu-satunya yang patut disembah. Seperti yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-17 dan ayat 18. Ketika Raja Nebukadnezar menyuruh mereka untuk menyembah patung yang dibuat raja. Lalu mereka menjawab apa yang dikatakan oleh raja kepada mereka. Mereka berkata, "Hendaklah tuanku mengetahui ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Saudara, mereka berkata kami tidak akan menyembah, kami tidak akan memuja dewa tuanku dan menyembah patung emas yang tuanku raja buat itu. Artinya bahwa mereka sangat memahami bahwa yang patut disembah hanya Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang masih tetap memegang titah Tuhan. Di dalam Keluaran pasalnya yang ke-20, kalau kita baca di sana saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada perintah Tuhan, ada titah Tuhan yang berkata kepada umat-umat Tuhan, kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Firman Tuhan berkata, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu," dan seterusnya. Saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang Yahudi atau umat-umat Allah yang sudah ada di pembuangan di Babel pada waktu itu, yang masih tetap memegang perintah Tuhan bahwa mereka tidak boleh menyembah ilah yang lain. Mereka tidak boleh menyembah Allah yang lain, dewa-dewa yang lain, patung yang dibuat oleh tangan manusia. Tetapi mereka harus menyembah hanya kepada Allah saja. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, penyembah sejati adalah orang yang menjadikan Tuhan Allahnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai pusat penyembahannya, sebagai satu-satunya Allah di dalam hatinya, di dalam hidupnya. Zaman sekarang ini saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai penyembah-penyembah yang sejati, biarlah tempatkanlah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Allah kita, yang terutama, yang terpenting di dalam kehidupan kita. Tidak ada Allah yang lain di dalam hati kita. Tidak ada Allah yang lain di dalam hidup kita. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan juga tidak mau diduakan begitu. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus menjadikan Dia sebagai satu-satunya sesembahan kita. Karena tidak mungkin seseorang memiliki dua Tuhan, kata firman Tuhan. Dia harus menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan satu-satunya dalam hidupnya, yang memegang kendali penuh, kuasa penuh atas hidupnya, yang menjadi pusat perhatiannya, yang menjadi pusat penyembahannya. Oleh sebab itu saudara, sebagai anak-anak Tuhan zaman sekarang ini, jangan juga ada
ya, Allah lain dalam hidup kita. Ilah lain dalam hidup kita. Dalam perjanjian baru itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan ada istilah ilah zaman ini. Ya, dalam perjanjian baru juga dijelaskan tentang kita mau menyembah kepada Tuhan atau kepada Mamon. Kepada Tuhan atau kepada Mamon. Dan saya terus percaya kita semua umat-umat yang percaya kepada Tuhan sangat kenal hati kita. Sangat tahu keberadaan kita. Hati kita itu tertuju kepada siapa. Karena berbicara tentang berhala itu adalah sesuatu yang menjadi paling utama dalam hidup ini. Yang mencuri tempat Allah dalam hidup kita, dalam hati kita. Jadi kalau sudah ada sesuatu yang sudah menggeser Allah di dalam hati kita, Tuhan Yesus dalam hati kita, yang sudah menggantikan tempat Tuhan di dalam hidup kita, itu sudah menjadi berhala buat kita. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, penyembah yang sejati menjadikan Tuhan Allah satu-satunya sebagai Tuhan Allah yang layak dipuji, layak disembah, layak dimuliakan. Dia yang menjadi pusat penyembahan kita, bahkan dia menjadi pusat sumber kehidupan kita. Dan hal yang demikianlah yang Tuhan rindukan di dalam hidup kita. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka berkata, kami tidak akan menyembah dewa Tuanku Raja dan menyembah patung yang dibuat oleh Tuanku Raja. Artinya mereka tak menyembahnya kepada Allah, pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Dan saudara tahu bahwa kalau kita membaca dalam sejarah orang Israel ini, mengapa mereka harus dibuang ke Babel pada waktu itu, sebenarnya ada satu hal juga. Mereka membawa ilah-ilah, berhala-berhala di tengah orang Israel. Dan mereka sujud menyembah kepada berhala-berhala itu. Dan Allah itu cemburu saudara. Dan akhirnya Allah menghukum mereka. Dan membawa mereka ke tempat pembuangan di Babel. Oleh sebab itu Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka pegang teguh bahwa hanya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi yang layak disembah. Saudara, penyembah yang sejati adalah seorang yang menjadikan Tuhan Allah sebagai satu-satunya yang patut disembah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, penyembah yang sejati itu adalah seseorang yang tetap tunduk dan taat dalam kuasa dan kehendak Allah. Dan dia tetap menyembah kepada Tuhan. Dia tetap tunduk, dia tetap taat dalam kuasa dan kehendak Allah. Seperti yang kita baca di dalam Daniel pasal yang ketiga, ayat 17 sampai ayat yang 18 ini. Ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja, tetapi seandainya tidak, dan seterusnya saudara. Kalau kita perhatikan kalimat yang mereka sampaikan ini, mereka betul-betul menghargai dan menghormati kedaulatan Allah. Mereka sangat menghargai dan menghormati kuasa Allah. Mereka sangat menghargai dan menghormati kehendak Allah dalam hidup mereka. Mereka tidak memaksa Allah. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mereka berkata, Tuhan sanggup menolong kami, melepaskan kami. Tetapi jika tidak, saudara, mereka tetap menyembah kepada Allah. Mereka tetap menyembah kepada Allah. Mereka sangat menghargai dan menghormati otoritas Allah dalam kehidupan mereka. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, penyembah yang sejati adalah seorang yang tetap menyembah Tuhan. Dan dia tetap tunduk dan taat dalam kuasa dan kehendak Allah. Sekalipun saudara, seperti firman Tuhan berkata, rancanganku ya dan rancanganmu, rancangan Tuhan dan rancangan kita sebagai manusia itu sangat berbeda.
Sangat berbeda, bagaikan langit dan bumi perbedaannya. Kadangkala apa yang kita rancangkan, apa yang kita inginkan tidak seperti yang Tuhan inginkan. Bahkan yang terjadi dalam hidup kita tidak seperti apa yang kita inginkan. Tidak seperti apa yang kita mau. Tetapi sebagai penyembah yang sejati, kita harus belajar menghargai dan menghormati Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata menyembah di dalam bahasa Ibrani kita akan temukan ya ada dua kata. Ya, yang pertama adalah sakha dan yang kedua adalah barak. Di mana secara harfiah itu mereka datang berlutut, mereka sujud, bahkan menyentuh dahi mereka menyentuh sampai ke tanah atau ke lantai. Sebagai respek mereka, sebagai penghargaan, sebagai penghormatan mereka. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebenarnya bukan saja dilihat dari secara fisik yang mereka lakukan, mereka datang sujud, menyembah, berlutut, sampai dahi mereka menyentuh sampai kepada tanah atau lantai. Tetapi itu berbicara sebuah penghargaan, penghormatan, tunduk sepenuhnya kepada Allah. Menghargai Tuhan, menghormati Tuhan. Oleh sebab itu saudara, sebagai penyembah yang sejati, mari kita betul-betul menghargai Tuhan, menghormati Tuhan dalam kehendaknya dan dalam kuasanya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, secara manusia mungkin kita bisa berkata baik atau buruknya. Saudara, mari kita harus belajar menyembah Tuhan. Kita harus tetap tunduk ya dan taat dalam kuasa dan kehendak Allah. Tuhan itu memiliki otoritas dalam hidup kita. Tuhan itu memiliki otoritas dalam hidup kita. Dan kadangkala Dia tidak menerima nasihat kita. Apa yang harus Ia lakukan. Apa yang harus Dia kerjakan dalam hidup kita. Karena Dia tahu apa yang terbaik di dalam hidup kita. Oleh sebab itu sebagai penyembah sejati, ketika ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, tidak seperti apa yang kita inginkan. Tidak seperti apa yang kita pikirkan. Tidak seperti apa yang kita harapkan. Tetapi yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Rancangan Tuhan dalam hidup kita, kita tetap bersyukur. Dan kita tetap menyembah Tuhan. Jangan kita mungkin undur lalu kita ngapain saya memuliakan Tuhan, ngapain saya melayani Tuhan. Saudara, seorang penyembah yang sejati adalah seorang yang tetap menyembah Tuhan dan tetap tunduk dan taat kepada kuasa dan kehendak Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, penyembah sejati itu adalah seseorang yang menyembah karena sebuah kebenaran bahwa Dia Allah yang memang patut disembah. Adalah sebuah kebenaran, saudara. Orang kadangkala saudara menyembah Tuhan, mengikut Tuhan, memuja Tuhan karena berbagai macam latar belakang. Ya. Karena berbagai macam latar belakang. Ada orang yang mengikut Tuhan sebagai pengikut Tuhan, sebagai penyembah Tuhan. Karena dia pernah mengalami yang namanya pengalaman spiritual di dalam hidupnya. Misalnya dia pernah mengalami mujizat luar biasa dalam hidupnya. Dengan demikian, itu yang membuat dia menjadi pengikut Tuhan. Membuat dia menjadi penyembah Tuhan. Karena dia pernah mengalami sebuah pengalaman spiritual dengan Tuhan. Ada juga yang mengikut Tuhan, yang memuja, yang menyembah Tuhan. Karena apa? Karena dia merasa apa? Ada faktor keterjaminan secara ekonomi. Ya, keamanan, nyawa. Dan ada juga yang memuja Tuhan, mengikut Tuhan, menyembah Tuhan karena ikut-ikutan saja. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam perjanjian baru ada beberapa kisah. Ketika ada orang banyak ya mengikut Tuhan pada waktu itu,
dalam beberapa waktu kemudian firman Tuhan berkata mereka mulai meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka mulai mendengar sesuatu pengajaran-pengajaran yang keras dari Tuhan Yesus. Karena Alkitab berkata mereka itu mengikut Tuhan karena melihat Tuhan membuat memberikan makan roti kepada mereka. Mereka melihat mujizat luar biasa. Nah, memang saudara, dalam kehidupan kita ada banyak hal yang akhirnya membawa kita untuk datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tetapi setiap kita harus temukan bahwa adalah sebuah kebenaran. Kita menjadikan Dia di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah kita. Yang patut kita sembah, yang patut kita muliakan. Dan itu yang paling penting saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Bukan karena mujizat, bukan karena faktor ekonomi, bukan karena sesuatu yang lain. Tetapi memang kita tahu, kita yakin, kita percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. Dan Dia yang layak disembah, layak ditinggikan. Dia adalah Tuhan dan Allah kita. Nah, ini paling penting saudara. Seperti yang terjadi dengan Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka berkata apa Bapak Ibu Saudara? Mereka bilang begini saudara. Di dalam ayat itu berkata bahwa jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Artinya saudara, pada waktu itu mereka membutuhkan pertolongan Tuhan kan, untuk melepaskan mereka dari perapian itu. Tetapi kalau tidak ada sesuatu yang terjadi, mereka tidak menerima pertolongan dari Tuhan itu, ya statement, ungkapan mereka yang berkata, mereka tetap menyembah Allah. Mereka menyembah Allah bukan karena melihat pertolongan itu, mereka menyembah Allah bukan karena mujizat itu, tetapi mereka tahu kebenarannya bahwa hanya Tuhan Allah satu-satunya yang patut disembah dan patut dimuliakan. Nah saudara, ini paling penting dalam hidup kita. Kita menjadi penyembah bukan karena sesuatu yang lain, tapi karena kita tahu Dia adalah Tuhan Allah satu-satunya di dalam kehidupan kita yang layak disembah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita saudara, apapun yang kita alami, mari kita tetap menyembah Tuhan. Ya, dan saya ingin percaya Tuhan itu selalu memberikan pertolongan kepada kita dengan cara Tuhan. Mungkin bukan seperti apa yang kita pikirkan, bukan seperti apa yang kita harapkan, tetapi Tuhan itu memberikan pertolongan Tuhan dengan caranya sendiri. Dan pertolongannya itu selalu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Nah, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi perenungan kita. Boleh menjadi perenungan saya, kita semua untuk menjadi orang-orang percaya sebagai penyembah-penyembah yang sejati. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima perjamuan kudus untuk mengingat akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kasih-Nya begitu besar kepada kita sehingga iman pengharapan kita semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Mari kita akan nyanyikan sebuah lagu pujian dan kita akan berdoa untuk kita menerima perjamuan kudus atas satu bukit jauh dari sini. Atas satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Itu kayu kasar, tanda besar atas sana Tuhanku mati.
dapat ampun besar. Sekali lagi, ku datang, oh ku datang pada salib itu. Amin. Kita datang kepada Tuhan. Kita ingat akan kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Biarlah melalui perjamuan kudus ini, kasih kita juga kepada Tuhan, cinta kita kepada Tuhan juga makin besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sana ku dapat ampun besar, sana ku dapat ampun besar. Mari kita datang kepada Tuhan dengan roti dan anggur yang ada di tangan kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kasih-Nya yang begitu besar, untuk pengorbanannya untuk kita semua, yang sudah memberikan jalan pengampunan dosa buat kita, yang sudah memberikan jalan keselamatan kehidupan yang kekal buat kita. Haleluya. Berkati perjamuan kudus ini Tuhan, roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu, mengingatkan kami akan kasih Tuhan, akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, yang sudah menebus kami, yang sudah memberikan kehidupan yang kekal kepada kami. Tuhan, biarlah melalui perjamuan kudus ini, iman kami dikuatkan, diberikan pengharapan yang baru, diberikan kekuatan yang baru. Tuhan memberkati kami semua. Oleh sebab dikuduskan dan sucikan kami semua. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga perjamuan kudus ini betul-betul mendatangkan berkat buat kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit oleh bilur darah Yesus kami disembuhkan, yang bimbang diberikan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan makan minum roti dan anggur ini, bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita makan roti ini, kita akan bersekutu dengan tubuh Kristus. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Kita akan meminum anggur ini dan bersekutu dengan darah Yesus. Sebelum kita minum, kita dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya? Mari kita minum bersekutu dengan darah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Engkau sangat baik. Engkau tetap baik buat kami Tuhan. Engkau yang mengasihi kami Tuhan. Dan Engkau yang selalu menyatakan perbuatan-perbuatan tangan-Mu yang begitu ajaib.
di dalam kehidupan kami, di sepanjang perjalanan hidup kami. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami. Biarlah Engkau bekerja sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan, apa yang Engkau buat, apa yang Engkau kerjakan dalam hidup kita, itu yang selalu terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita nyanyikan pujian buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ku rindu selalu Tuhan hidup dalam kebenaran-Mu, dan Engkaulah Tuhan Allah kami. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu. Amin. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus, pegang teguh. Mari sama-sama kita katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami, yang kami sembah, yang kami muliakan. Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami kepadamu. Kami percaya Engkau Tuhan Allah kami yang sempurna dalam segala jalan-jalan-Mu, sempurna dalam perbuatan-perbuatan tangan-Mu Tuhan. Indah dalam segala rencana-Mu, rancangan-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Oh, Engkaulah Raja yang berdaulat atas hidupku. Oh, berserah penuh, yang berdaulat atas hidupku. Oh, ku berserah penuh. Sekali lagi katakan, berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat lawatan-Mu buat kami Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan, memuji Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bahkan kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, dan kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus pada saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami, dimanapun kami berada saat ini. Apapun menjadi pergumulan, masalah, persoalan kami percaya pertolongan kami datang dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sanggup menolong kami. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami. Tuhan tolong kami, berikan kami kekuatan, berikan kami kemenangan, berikan kami penghiburan, berikan kami solusi yang terbaik.
kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Bahkan apa yang kami kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam segala usaha pekerjaan mata pencarian kami. Kami dibuat oleh Tuhan berhasil dan beruntung. Karena Tuhanlah yang menjadi sumber segala berkat kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Biarlah Tuhan yang memberkati. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi. Mereka yang sakit kami berdoa biarlah zaman Tuhan terjadi atas mereka. Mereka boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan, di dalam ibadah pada kesempatan ini. Biarlah semuanya mendatangkan kemuliaan, hormat dan pujian hanya bagi Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan terus memberkati jemaat Tuhan Gereja Betel Indonesia Anugerah Semarang. Secara khusus untuk Ibu Gembala beserta keluarga. Terus diberkati oleh Tuhan dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah berkat anugerah, kasih dan karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan penyertaan daripada Allah Roh Kudus menjadi bagian kita mulai saat ini, besok, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Amin.